RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tentunya siang dulur di mana bae berada di kesempatan siang hari ini untuk edisi di hari Kamis ya 19 Desember 2024. Bareng kula Cek Gaya kita bertemu lagi ya di acara kita ya obrolan UMKM. Dan di obrolan UMKM ini dia dulur tentunya kita sudah ada bersama narasumber ya. Siapa nian gerangan narasumber kita bakal membahas tema tentang semangat ibu rumah tangga cari cuan dengan bisnis kue ya. Nah, sudah ada tentunya di studio perempat pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Ada narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini ada manggilnya nak Cek apa nak manggil Mbak? Kira-kira panggil Mbak apa panggil Cek? Biasa manggil Mimi. Iya. Oh, coba ini mic-nya kakak ditokon sedikit. Nah, baru masuk suaranya. Jadi manggilnya Mimi. Mimi. Oh, Cek Mimi. Mimi boleh, Cek juga Boleh. Oh, Cek Mimi atau Mimi baik. Mimi ini anak-anak apa manggil Mimi nih? Anak-anak. Oh. Ya itu ya, jadi lebih akrabnya manggil Mimi be ya dak Iya. Oke, nak Cek Marita kalau nama lengkap beliau, owner dari Mini Cake ya. Mini Cake Mini. Mimi. Oh, Mini Cake Mimi ya. Nah, dulurku di mana be berada. Jadi owner dari Mini Cake Mimi. Karena beliau ini dipanggil oleh anak-anak tercinta, ya. Dengan sebutan Mimi, jadi akhirnya nama usahanya juga Mini Cake Mimi. Jadi mudah diingat, ya, Mudah diingat. mudah diingat. Oke, Cik Mimi, kalau kita ngomong ke masalah usaha, ya semangat ibu rumah tangga cari cuan dengan bisnis kue. Apa yang melatar belakangi Cik Mimi ini akhirnya terjun ke dunia usaha? Latar belakang. Iya. Pertama itu anak-anak. Anak-anak, ngapo? Anak-anak. Anak-anak hobi jajan, hobi Iya, makan. Hobi makan. Jadi anak-anak itu hobi makan. Heeh. Apa yang dilihat pengen dimakan. Apa yang nanti juga dimakan? Jadi kayak mana caranya ini sebagai orang tua enakan kita buat sendiri ya kan. Lebih higienis, lebih higienis, lebih bersih, lebih banyak pula. lebih banyak pula, pacak 2-3 kali ngulang. Iya. Nah dari situlah karena kalau anak-anak ini kan jujur. Ngomong apa adanya. Kalau enak dibilang enak, tidak enak pun dibilangnya tidak enak. Jadi itu juri pertama. Juri pertama yang ngomong ya, artinya ya anak-anak ya. Oh, dan memang kebetulan Cik Mimi Dewe ini punya hobi masak. Hobi masak itu Relatif. iya, kalau hobi buat makanan untuk anak-anak, kalau hobi masak tuh jarang pula masak. Jadi khususan untuk ini baik deh. Jadi hobinya tuh hobi membuat makanan baik. Tapi bukan berarti keseluruhan masakan. Iya. Oh, jadi tetap kalau untuk yang masak di rumah Masih belajar. masih apa pakai mesin aplikasi. Bisa juga. Bisa juga. Intip-intip. resep. Oke, Cik Mimi ngomong ke masalah ngapa dipilih usahanya kue-kue seperti ini, Cik tuh. Karena anak Mimi kecil-kecil, masih kecil. Jadi, Umur berapa sekarang? yang paling besar itu baru masuk 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau kue itu kan semuanya itu mau, dan juga kalau misalnya untuk yang dewasa juga dia bisa beli kan, orang tua, nenek-nenek, seluruh umum kalau kue ini. Kalau misalnya Mimi pilih baju kan otomatis Ya ada ini beda-beda ininya, beda-beda benar usianya. usia atau Jadi ukurannya. tidak umum. Nah, oke, kalau kita ngomong ke masalah usaha yang dilakukan oleh Cik Mimi tadi ya, ini kan sesuatu yang sangat menarik ya, di mana Cik Mimi punya semangat ya, yang luar biasa tentunya untuk tentunya yang namanya
eee, berusaha untuk mencari cuan dengan bisnis kue ini ya. Sejak kapan sudah mulai usahanya? Mulai usahanya sejak anak nomor 2 ya kayaknya. Heeh. Di tahun 2020. 2020, heeh. Oh, dari sejak anak nomor 2 di tahun 2020? Di tahun 2020 itu Mimi udah melatih ya, buat sedikit-sedikit, intip-intip resep gitu. Jadi karena mereka suka kan, terus iseng-iseng kita upload di story WA, Facebook. Alhamdulillah ada yang mau, ada yang suka. Jadi keterusan. Oh, keterusan. Oh, jadi yang ngupload ya. Tapi pasti ada kebahagiaan tersendiri ya ketika misalnya ada penerimaan daripada masyarakat terhadap apa yang kita buat. Benar-benar. Jadi ada kebahagiaan tersendiri, apalagi kalau habis. Oh, kalau habis ya. Wah, bahagia mantap. nian. Oke, itu tapi kalau misalnya ngomong ke masalah usaha itu 2020 dimulai. Kita tahu 2020, 2019, 2020 itu kan lagi Covid. Iya. Nah, ini kan luar biasa. Lagi Covid tetapi ternyata ya. Ternyata ini apa tuh ibarat kata Mimi lebih lebih konsen ya untuk bisa mulai usaha. Wong malah berpikir banyak yang ambruk di tahun-tahun itu. Ini malahan mau mulai usaha. Benar. Jadi waktu lagi COVID itu kan ya namanya memang usaha dari suami juga turun. Jadi kita para istri itu harus berpikir keras kan. Wah. Jangan sampai. Saya suka kayak lo ya. Jangan sampai tidak do melek mikir ya. Oke, baik, lanjut. Jadi jangan sampai ini loh, apa namanya, ikutan sedih karena turunnya bisnis suami. Tepuro ibarat kata orang Palembang, melok pula tepuro. Terjun ke sungai, melok pula terjun ke sungai. Jadi kita harus mikir melok ngasah otak pula. Jadi yang mulai dari situlah alhamdulillah. Tapi kemarin ketika Covid kan itu baru merintis usaha aja itu kan, di mana ini bermula dari idenya karena ya lagi Covid itu tadi itu kan kita tahu yang namanya Covid kan yang namanya WFH atau segala macem itu kan. Nah tapi malah Mimi memilih itu itu nah usaha anu makanan itu nah kan, padahal kita tidak boleh tatap muka. Itu cak mana itu? Online kita. Oh, online ya ini belum ya? Offline, kita online. Jadi orang yang datang pun ya kan tidak langsung grup banyak gitu kan, dia satu persatu kan datang. Alhamdulillahnya tuh pakai masker kita pakai tetap ya. Tetap alhamdulillah sehat sampai sekarang. Nah kan kalau ngomongin masalah usaha yang dijalani itu kan bermula dari pas ketika Covid, itu suami menjadi bagian kah, maksudnya tuh ya maaf ya usaha suami menjadi turun atau mungkin ada sebagian uang yang malahan kena PHK seperti itu? Kena PHK suami. Kena PHK. Oh, jadi itu juga yang membuat akhirnya Kak baik Mimi sama wong rumah berpikir kita harus tetap jalan hidup ini seperti itu. Benar. Jadi waktu itu sedih ini kayak kalau mengulang masa lalu. Sangat sedih karena tetapi masa lalu adalah pembelajaran berharga untuk masa depan. Karena semakin naik itu semakin cobaan angin terpang itu beliung itu kena terus itu. Kena terus sih. Makanya cekelan kuat-kuat. Iya. Nah jadi sekarang apa yang sebenarnya menjadi kendala bagi Mimi sendiri ketika merintis usaha ini? Kendalanya itu kalau anak tidak bisa diam. Oh. Cuman itu be. Jadi Mimi ini gawe ke dewe? Gawe ke dewe alhamdulillah. Sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang. Jadi abangnya tukang ngasuh budak dulu? Iya. Umaknya ngawean makanan, benar. abang yang ngasuh budak. Pokoknya impiannya tuh tahun depan ada karyawan lah. Oh, impian tahun depan. Jadi sampai dengan saat ini artinya belum ada karyawan, masih belum mengerjakan sendiri. Karena kita harus cari resep tuh yang pas dulu, kan melatih dulu. Jangan langsung adu karyawan. Karena aku ini uangnya kayak mana ya? Kalau bisa uang tuh beli lagi.
Ya ngulang ya, Iya. ngulang. Jadi Karena aku itu kan pikir, terkait dengan raso itu. iya, Kalau kita misalnya ngomong ke apa ya kuliner itu, Mimi, ibarat kata wong bakal ngulang iya, ketika raso itu tidak berubah. benar. Tetapi ketika kita misalnya mulai ngubah raso, ya, karena Mm-mm. misalnya kadang kan banyak cek nih harga Iya, bahan-bahan naik, dan cek iya, ini akhirnya adalah yang takaran yang dikurangi sehingga itu iya, mengurangi raso gitu. benar. Wong lebih milih lah, biarlah tidak apa-apa lebih naik naik sedikit itu kan karena Heeh, memang kita tahu bahan-bahannya naik atau gitu kan iya. kecil sedikit ukurannya kan Nah, paling cek itu benar, kan ini iya. dia kan. Itu marketingnya. Nah, Ah, wah marketingnya, iya, marketing ya. iya. Jadi akhirnya ini nih kerjanya cuma kerja sama dengan berdua dengan suami, Be. Aku alhamdulillah nih kerja sendirian. Kalau Mm-mm. suami kan ada usaha lain kan. Suami ada usaha lain. Iya, suami ada usaha lain. Jadi ini memang viewer kita sendirian. Jadi Mm-mm. berpikir keras sendirian kan. Mm-mm. Marketing pun alhamdulillah sendirian. Sendirian. Mm-mm. Ini kan 2020 tadi ya. Ya, Sekarang 2024. Sudah hampir 4 tahun benar. berjalan usaha. Selama perjalanan usaha itu pasti kan ada yang namanya tidak dolah pas tidak lo seluruhnya pasti sesuai dengan harapan. Iya. Ada pasang surutnya pasti cak itu kan. Apalagi ketika baru-baru merintis, baru-baru kita memulai cak itu kan. Wong nak tahu dulu usaha kita, wong nak ini ngeraso ke dulu ibarat kata ini lemak apa tidak baru bakal ngulang. Nah, itu cak mana perjalanan ceritanya? Jadi waktu di tahun 2020 itu kita online, ya Online, kan? Online terus jalan, banyak yang pesen. Tahun 2022 mentok lah itu ada tragedi. Nah, apa dia yang tragedi? Tragedi buah apel apa tragedi apa? Pokoknya tragedi itu masa kelam ya. Masa kelam. Jadi ada bapak tuh meninggal ya kan, terus adalah sebagian usaha kami ditarik ya kan. Ditarik maksudnya? Ditarik maksudnya Tidak berjalan lagi. iya, tidak berjalan lagi usahanya tuh. Jadi ibarat kata apa ya? Kakinya tuh jadi patah timpang sebelah. jadi ambruk lah kan. Biasanya sama bapak juga. Jadi ambruk. Jadi mengulang lagi tuh agak ngedown sedikit kan. Jadi cuman tidak sampai bertahun-tahun, makanya sebulan, 2 bulan semangat lagi. Nengok anak-anak tuh caknya Yo. butuh Jadi kita, artinya ya kan? artinya ketika pas kemarin sempat di tahun 2022 ya. Ayo. 2022 ketika ayahanda meninggal, itu mau tidak mau itu tuh berdampak kepada Cik Mimi Dewe Iya. untuk perjalanan usahanya Cik itu. Karena merasa agak apa sih kita nih ada separuh hati yang Ngeblank. patah ngeblank ya gitu ya karena misalnya ngeblank. karena wong yang disayang ibarat kata meninggal ya Cik itu ya. Karena terlalu cepat. Terlalu cepat. Jadi Itu yang- ngeblank otaknya kan. Alhamdulillah tidak sampai ngeblank selamanya. Sebulan, Be. tetapi akhirnya ketika melihat buah hati akhirnya langsung terpikir semangat semangat lagi. lagi. Alhamdulillah. Jadi artinya ketika kemarin ayahanda meninggal sempat kehilangan semangat itu. Hilang. Hilang semangat. Pokoknya separuh jiwa tuh hilang. Karena memang seorang ayah itu kan adalah cinta pertama anak perempuan. Iya. Ecanya balik lagi kepada usaha. Apa baik yang diproduksi dari kue jajanan yang tentu aja Cek Mimi buat ini? Jadi Mimi ini ada bolu, ada roti, ada donat, ada brownies juga. Cuman browniesnya tidak Mimi bawa. Oke. Habis. Lalagis ya deh. Laris ya. Jadi Mimi ini untuk roti sama donat nih baru tahun ini. Baru mulai di tahun ini Iya. roti sama donat. Dan yang pertama tuh bolu dulu, bolu brownies. Baru tahun ini kita nambah jadi roti sama donat. Cuman Mimi ini bukan dipanggang, Oke, dia apa? digoreng. Oh, digoreng. Oke. Untuk dipanggang kan lama, kayak belum menguasai nih Mimi tuh. Macam mano, Dalam proses pemanggangan. iya, efek-efeknya mak mano, nak nyengoknya berapa hari dia ininya kan, masih dipelajari dulu. Nah, ini kan untuk apa buat makanan seperti ini. Artinya hobinya pembuatan makanan. Intinya seperti itu gitu kan. Ini otodidak atau kursus? Otodidak. Otodidak. Jadi nyok di YouTube. Langsung gitu. Oh, langsung nyoba. Kayaknya kan lewat tuh story di Facebook kan ya, story. Kayaknya cobalah ya. Langsung. Dan langsung berhasil. Ida.
Soalnya cek Gaya terus terang ya. Kalau masak-masakan misalnya macam lauk paus lah banget itu memang cek Gaya hobi ya. Tapi kalau pembuatan kue sebenarnya senang juga. Tetapi kalau untuk perbuatan yang namanya bolu ya. Wassalamualaikum gitu. Karena ngapa? Setiap dibuat, setiap ini bantut. Wah, ceknya sampai berpikir, apalah salahnya dia baca bantet terus cek itu. Nah, ini kalau Cek Mimi Dewe, cek mana cerita pengalamannya? Iya, pertama mah bantet. Pernah juga kayak tebanting pintu itu sudah. Gotok anjing, tekain anjingnya deh. Sudah. Motong sudah. Dicoba kalau. Coba kalau pokoknya. Iya. Kalau sekarang nih lada yang lemak ada beli bela enggak ya? Sama Mimi ya. Dah usah mending-mending ya deh. Iya. Dah usah nak ngawe-ngawe beli bae. Iya. Biarlah Mimi be yang nyubonya. Oh, jadi artinya melalui proses-proses itu tadi. Proses gagal juga, proses ini juga. Tapi kan kalau kita ngomong ke masalah usaha, merintis sebuah usaha itu kan tidak gampang. Namanya mulai kan, cek itu kan. Pasti ada ya cak mano lah ya, jadi wong tuh cuma wong-wong yang memiliki keberanian, wong-wong yang berani berspekulasi, maka dia insya Allah akan sukses di dalam dunia perdagangan, cak itu kan. Nah, pakai dalam dunia usaha. Nah, kalau Cek Mimi Dewe cak mana itu? Yang kalau Mimi sih awal-awal yang cak itu kan namanya baru merintis cak itu. Nah, wong kenal belum dengan usaha kita ini belum cak itu. Nah, itu apakah dari kawan-kawan dulu dicoba atau cak mano cak itu. Nah, bisa akhirnya sampai dengan sekarang ini bisa alhamdulillah jadi mata pencaharian cak itu. Kalau Mimi malahan kawan nggak menjauh beli. Kawan jauh? Iya, maksudnya dengan kawan pun kawan caknya nggak galak beli. Oh, nah, oke. Dengan yang tidak dikenal tuh galak beli. Oh, yang malahan yang tidak dikenal yang beli ya. Pokoknya di luar sana pasti ngerasa itu. Baking yang kita ajak suruh beli wong kawan tidak galak beli. Giliran kita tawari wong lain galak beli. Jadi Mimi ini alhamdulillah waktu tahun 2020 itu memang baru pun tinggal di tempat yang baru. Jadi wong tuh baru-baru galau. Wong baru galau, oke. Baru kenal galau lah namanya. Baru kenal galau. Jadi karena kita online kan ada grup kan di situ. Ada grup dari grup komplek lah, ibarat kata perumahan ya. Iya. Ada yang galak. Di Facebook pun di grupnya ada pula yang galak. Iya. Terus ya sudah lanjut. Jadi artinya kan kalau misalnya ini kan berkaitan dengan marketing. Pemasaran kan kita namanya berdagang, nah ini wong nak kenal dulu dengan produknya kita cak itu kan. Jadi artinya dengan zaman ataupun era digitalisasi ini itu yang dimanfaatkan atau tidak oleh Cak Mimi? Dimanfaatkan. Apa baik yang digunakan? Sosial media. Sosial media, mulai dari Facebook, dari WA, dari Instagram. Kalau dari Facebook tuh artinya yang di marketplace kayak itu ya? Marketplace juga ikut. Pokoknya di story itu pokoknya kalau story IG, story WA itu pastilah jualan. Jadi artinya tiap hari Cek Mimi tuh harus upload dong? Iya, setiap hari buat, setiap hari upload, setiap hari baru. Setiap hari baru. Nah, ini ketika misalnya kita kan ini kan jualannya online ya, tidak offline. Offline sekarang udah offline. Sudah ada juga offline. Jadi artinya jualannya di mana? Di rumah atau di ada toko? Di rumah, di depan. Di depan jadi, rumah ada toko. Depan rumah itu kita buat khusus untuk etalase. Etalase buatnya di situlah. Ini wong nak nyingok lah. Iya, betul. Iya, kata ininya kebersihannya atau segala macam kan wong kan kadang menilai di situ juga gitu kan. Nah, jadi dari IG dari ini juga dipublikasikan seperti itu ya. Nah, jadi untuk pembuatan daripada kayak roti atau bolu itu sendiri itu butuh waktu lama enggak sih? Kalau untuk roti dan donat itu lama. Roti dengan donat lama. Tapi kalau untuk bolu 2 jam ada. Kalau bolu 2 jam. Pokoknya kalau 2 jam tuh sudah keluar 2 ekor, 4 ekor. Bolu tuh bolu apa baik? Kita ada bolu marmer, pandan, coklat, dan ada karamel. Nah, untuk ketinggian daripada bolu itu Dewe, ukuran atau takaran ini ya, takaran apa kita tuh loyang ya. Nah, ini yang cak sekarang ada di meja ini takaran berapa nih? Ini kita loyang 20, tapi kalau misalnya tinggi kan kita kasih harga tuh 35. Oke. Karena ini kan kita pendek biar
segala uang pajak beli. Oke. Nah, 25 jadi kita jual. Oh, jadi artinya kalau seandainya memang yang nak full dari loyang 20 itu full penuh 35.000. Iya. Sementara kalau seandainya itu kurang lebih dikurangi sedikit artinya 25.000 seperti Iya, itu. benar. Dan ini masih ramah dan juga terjangkau Terjangkau. Nah, kalau misalnya ada wong yang nak pesan nih, nak pesan dengan Mimi. Itu Mimi langsung buka PO atau misalnya Mimi sebenarnya sudah buat dulu nih, tinggal ya sudah antar-antar baik kalau memang ada yang beli. Itu seperti apa Mekanismenya kalau sekarang kan offline kita nyetok kan gitu ada. Oh, nyetok. Jadi setiap hari itu sudah ada bolunya. Dari bolu pandan, coklat, marmer itu kita ada kan. Nah kalau misal udah kate kayak karamel kita udah nyetok kan karena itu mungkin lagi takutnya tidak lemak kalau hari-hari kan. Karamel itu pesan dulu. Misal dia pesan pagi kita ready ke siang. Oke. Jadi dari buka PO juga ya. Buka PO. Jadi kalau ketika dari WA jika story ini atau dari Instagram DM pesan dulu PO berarti ya. Baru kayak apa ke nak dibutuhnya kapan gitu kan. Kalau banyak nih kan harus PO juga. Nah, ini dalam satu hari ya, ini kipu biasa. Cara mama dalam satu hari itu biasanya berapa banyak buat bolu, berapa banyak buat roti gitu. Kalau untuk larisnya jadi ya. Kalau tiap hari karena Mimi ini kan tiap hari buatnya kan. Sehari itu kalau untuk roti pajak 100. Roti pajak 100. Habis itu. Kalau udah habis biasa anak aku nih makan pulau. Udah habis ada budak yang nunggu ya. Jadi kadang kita buat 100 tolak lah dikit nih. Iya. Mau mie dan mereka tuh kalau makan enggak cukup sikok. Oke. Anakku tuh. Tapi kita bahagia juga lah ya. Pasti anak tuh karena enggak ada jajan-jajan lagi di luar dengan apa yang kita buat dewe gitu. Jadi kita buat kagak banyak karena anak kita hobi makan. Hobi makan. Nah, jadi artinya dalam 100 roti. Kalau bolunya? Kalau bolunya tidak banyak-banyak Mimi buat. Paling banyak 10 loyang ya. Itu habis. Kadang habis, kadang enggak habis. Kan tapi kalau bolu berapa lama tahannya? Kalau Mimi ini 3 hari. Sampai 3 hari ya. Artinya masih bisa ketika memang belum habis hari ini besok masih bisa jual lagi. 3 hari kita belah dewek, makan dewek. Oke, seperti itu ininya ya mekanismenya. Dan untuk hitung-hitungannya banyak mendapatkan keuntungan atau rugi? Keuntungan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan usahanya, berarti ada untungnya. Ada untungnya ya, tidak ada ini ya, tidak ada apa terseok-seok. Tidak pulau ini nian. Kalau rotinya berapa sih harganya? Rotinya ada yang 2.000, ada yang 3.000. Per piece. Ya. Jadi dibentuk plastik. Packagingnya? Iya, packagingnya dibentukin plastik. Oke. Ini kalaupun pemesanan ini banyak yang masih dalam kota Palembang ya? Di dalam kota Palembang. Masih dalam kota Palembang ya, artinya wong kita sinilah ya. Sinilah, luar kota belum. Nah, mereka yang misalnya di dalam kota Palembang sendiri ya itu kan ada wong tuh yang kadang pesan online janjian nih minta antar. Iya. Nah, itu pakai jasa kurir juga. Jasa kurir. Ada jasa kurirnya juga. Iya. Ada jasa kurirnya. Kadang kalau misalnya tidak dapat kurirnya kita dewek ngantar. Oh, langsung ke ininya ya. Jadi artinya ini suami support, alhamdulillah. Support luar biasa. Suami itu support kalau kita bagian usaha dewek. Kalau kerja dengan uang enggak di-supportnya. Enggak bolehnya pegawai katanya. Artinya ini mungkin suami itu berharapnya mungkin Mimi dalam arti kata boleh ini kamu enggak punya hasil sendiri, punya cuan sendiri ya itu kan. Tetapi keluarga rumah tangga tetap anak-anak tetap utama prioritas. Jadi artinya jalan usaha tapi kalau rumah tangga keluarga anak-anak itu terurus mungkin seperti itu yang menjadi inian suami mungkin itu kan. Bukan artinya tidak boleh cak mano. Iya boleh pokoknya. Lama kita tinggal cepetan aja. Tapi kalau kita bang seperti ini yang memang biasa seneng dengan
apa ya, mencari uang sendiri. Ya rasanya agak cak mano ya kalau cuma sekedar CV tada beda. Iya, ndak ada kesibukan tuh, ndak Tak lemak. lemak, karena sudah kita biasa sibuk dewe. Biasa saya pun. Oke, balik lagi kayak ngomong ke masalah apa ya, usaha ini. Usaha ini kan pasti ada yang namanya legalitas. Pasti ada yang namanya apa kita nih ya yang berkaitan dengan usaha lah cak itu kan. Misalnya PIRT. Kemudian juga NIB nomor ya apa nomor induk berusaha atau label halal atau pokoknya kalau misalnya yang nampak lagi yang usaha makanan. Nah, ini cak mana legalitasnya? Legalitasnya masih diurus gitu. Sedang diurus. Sedang Oke. diurus. Alhamdulillah. Sudah di ini untuk NIB-nya. Yang soal kayak itu tuh ada Ayu juga yang bantu untuk legalitasnya, untuk halalnya. Karena Mimi ini kan tidak tahu yang cek ini nih. Minta Karena tolong misalnya gitu. setahu cek gaya cek ini apa di tahun depan nih khususnya cek itu kan yang namanya pemerintah kita kan memang sangat mensupport pelaku usaha kecil dan menengah untuk tentunya membangkitkan ekonomi di dalam masyarakat seperti itu kan. Jadi apapun misalnya mengenai terkait dengan legalitas atau segala macam itu kan tidak berbayar setahu cek itu kan, dan ke depan di 2025 itu diharuskan. Benar. Usaha apapun kita punya apalagi yang kaitannya dengan makanan seperti itu kan. Benar. Itu legalitas segala macamnya harus punya galau. Iya. Nah, seperti itu untuk memperlancar apa dan juga bisa dipantau oleh pemerintah sendiri terhadap usaha-usaha kecil dan menengah ini seperti itu. Biar dilihat lebih maju. Mana tahu kalau misalnya ada apa-apa yang ini pajak dibantu seperti itu kan. Ini. Nah, kalau misalnya kita ngomong ke legalitasnya sudah ibarat kata dari 2020 ya sampai dengan 2024 paling banyak pesanan itu pas kapan? Lebaran. Wah, pas lebaran. Pas lebaran tuh sampai berapa banyak? Itu buka PO dari kan waktu buka PO dulu tuh tidak mungkin langsung pasti saat ini kan. Hamin berapa yang takutnya tidak tegawi cak itu kan. Pas puasa itu sudah pesan-pesan itu. Oh, buka nih. Oh, open nih. Open PO. Ada open para PO. reseller sama Mimi kan juga ikut-ikutan kan jual kan bolu. Jadi dari mereka lah itu. Oh, jadi resellernya ke mana? Ke pasar-pasar juga? Iya. Oh, jadi reseller ngembe, jadi mereka jual di pasar seperti itu. Ada yang jual langsung, ada yang memang dia khusus makanan, dibukainnya juga PO khusus bolu kan. Ambilnya ke kami. Yang buat. Nah, ketika lebaran kan otomatis kan pesanan banyak. Pas ketika lebaran tuh berapa banyak sih sebenarnya pesanan sampai berapa banyak lah kira-kira? Keteteran apa tidak? Keteteran kalau tahun kemarin. Keteteran tahun kemarin. Padahal itu cuma sedikit sih kalau dibanding yang lain kan banyak ya. Mimi cuma patokin 100 loyang. 100 loyang. Karena tenaga kan sendirian kan. Iya. Jadi dipatokin 100 loyang, udah 100 sudah selesai. Jadi nggak mau ngambil karena resikonya kan. Iya, kalau ini terkait dengan nama baik kita juga gitu kan, nama baik usaha kita kan. Nah, itu karena mereka juga yang PO kan tidak ngasih duit DP sama Mimi kan. Oke. Jadi viewers cuman pesan. Pesan-pesan. Pas sudah hari hanya kita bagi-bagi. Oh, tinggal bagi-bagi baru bayar ya. Jadi mereka dak nitip duit. Ini duitnya, ini duitnya ida. Mimi dak nerima itu, takut kita pakai. Iya. Jadi artinya itu kalau ketika pas lebaran harga pasti kan lebih naik kan? Sama Mimi. Tetap sama. Tahun kemarin sama Mimi, satu loyangnya 25.000. Satu loyang yang seperti ini. 25.000. Kalau dia yang besar baru 35. Iya, 35. Oke. Jadi brownies ada juga gitu 60. Kalau tahun kemarin 50, tahun ini 60, naik kan bahannya. Jadi dianu kerja itu ya disesuaikan juga lah ya dengan ini kan. Karena masyarakat juga kan tahu ibarat kata namanya harga kenaikan harga seperti itu gitu kan. Oke. Nah, kalau menurut pendapat Mimi Dewe gitu kan wong yang nak memulai usaha. Ya. Pasti kan adu mundur majunya. Benar. Ketika Mimi pertama kali nak mulai usaha tuh ada mundur majunya? Kalau Mimi sendiri mundurnya itu ada yang beli. Nah, itu yang ini kunci itu benar. Kita usaha kaki kita lah sudah payah-payah kita keluar ibaratkan keluar modal jadi dapat yang beli sih. Benar. Ada kira-kira yang beli nih ya kan. Jadi pas waktu itu pas Mimi buat kalau ada yang beli dah anakku yang makan.
Kayak gitu, oke. positifnya kayak itu aja lah. Mm-mm, mm-mm. Jadi sudah pas diposting 1 hari udah ada yang beli, Mm-mm, mm-mm, udah makan. mm-mm. Posting yang kedua ada yang beli. Posting kedua baru ada yang beli. Iya, ada yang beli, Siko. Siko. Mm-mm. Posting lagi, ada lagi yang beli. Yang beli yang kemarin beli lagi. Mm-mm, Pokoknya ketika nasabah kita, customer kita itu mm-mm. repeat order ya, beli lagi tuh timbul semangat baru. Semangat baru. Jadi artinya sudah punya langganan dewe. Iya. Mm-mm, Jadi oh ternyata enak kali ya, kayak gitu. Perasaan kita kan enak apa ya ini masakan aku ya, enak apa ya gitu. Tapi kalau sampai ngulang tuh artinya memang enak artinya Iya. gitu kan, artinya ada nilai plus dari apa yang kita buat seperti itu kan ininya. Jadi pernah sih aku tanya ya sama wong yang beli, apa udah beli yang di sana Bayu? Tidak yang ini baik, anakku galak, kayak gitu kan. Oh sama berarti. Oh jadi lebih ke lidah anaknya juga adanya kayak gitu ya. berarti sama rasanya. Sama rasanya. Iya. Alhamdulillah kan. Nah, oke, Mimi, ini kan sudah hampir ada di penghujung kebersamaan kita, udah terasa ya. Karena tadi, Agus kurang lebih tadi ini kan, oke lah. Tapi di penghujung kebersamaan ini, apa yang menjadi tentunya pesan dan juga harapan Mimi ke depan? Mungkin pesan untuk wong yang baru nak merintis usaha. Jadi Mimi tadi ada rasa takut, Iya. jadi kan lagi laku apa tidak, modal metu, tak tahu tak laku, ya kan. Benar. Nah, terus juga harapan Mimi terhadap usahanya Mimi. Pesannya, yang pertama pesan dulu ya. Ya. Pesannya untuk masyarakat Palembang, terutama ibu-ibu rumah tangga Iya. nih, kalau memang pengen cari cuan di dalam rumah kita Dalam rumah kita dewe, dewe. yang kuncinya yang pertama berani, Berani, Be. berani buat, berani posting. Kalaupun rugi, jangan down, Jangan patah hati. jangan patah hati. Iya, bukan berarti Bangkit tidak lemah, lagi. bangkit lagi, tegak lagi. Ada yang bully, koreksi. Pernah dapat Pernah. pernah dapat koreksi. Pernah dapat koreksi. Kan ada juga klien tuh bangso yang cerewet segala macam gitu kan. Kok pendek, kok tidak tinggi, kan? Oh, kita jelasin. Kalau mau yang tinggi, mah ini harganya. Kalau pendek memang mah ini gitu jualnya. Terus juga jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Karena kan kita baru berjual malu. Iya. Aduh, yang sebelah bagus nih ya packagingnya. Iya. Aku cak ini, jangan malu. Pokoknya Kita pede baru mulai. Yang Iya. penting percaya diri. Benar, yang penting percaya diri. Kemudian apa yang menjadi harapan Mimi terhadap usahanya Mimi Dewi? Harapan Mimi nih untuk usaha Mimi, semoga di tahun depan itu Mimi banyak buka cabang. Amin. Iya, jadi Mimi bisa buka lapangan pekerjaan. Betul. Iya. Amin. Cuman itu baik. Ya, jadi berharapnya kalau Paca artinya lebih melebarkan sayap ya Iya. terhadap usahanya ya. Benar. Untuk tentunya bisa membuka lowongan pekerjaan. Benar. Setidaknya lepas untuk diri dewe. Ngajak dan orang. selebihnya adalah berharap untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang Benar. lain. Wah, jadi susah nyari gawe nih. benar-benar zaman sekarang kalau tidak ada kita membuka sendiri tapi memang harus capek Emi ya. Iya, capek. Namanya usaha tuh capek. Nggak usah capek. Tidak lagi masih capek kalau udah kata yang tidak capek Iya. Yang penting artinya kita tuh ada gawe. Iya. Bahasa Palembang tuh kan mana Cik Mimi? Ada gawe? Ada gawe. Ada nih gawe. Ada gawe nih, ada emang gawe ke Bolu ngomong gitu kan, ya ada gawe gitu kan. Iya, nak kesini be ditanya nak kemana? Ada gawe. Ada gawe lah, iya itu kan itu kebiasaannya orang kita. Ya. Biasa. Oke, terima kasih untuk Cik Mimi yang sudah hadir di Studio Pro 4 dari Palembang. Tentunya dengan obrolan UMKM kita dengan semangat ibu rumah tangga cari cuan dengan bisnis kue. Jadi ibarat kata Cik Mimi menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu rumah tangga ya. Walaupun mungkin tidak begawe di kantor-kantoran ya itu kan, tetapi memiliki usaha sendiri, meyakini diri bahwa kita tetap harus punya semangat ya di dalam rumah tangga kita dalam mencari cuan dengan beragam bisnis yang mungkin bisa kita jalani, sehingga antara bisnis yang kita jalani dengan rumah tangga ataupun juga dengan anak-anak yang kita urus ya itu kan itu akan berjalan seimbang itu ya. Benar. Benar. Cewek kadang bijak sini kadang bukan bijaksana, bijak sini kadang.
Oke lah kalau itu Cak Mimi, terima kasih kehadirannya, bincang-bincangnya, semoga usahanya semakin lancar, semakin sukses dan amin. impiannya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak wong, kemudian juga punya toko-toko yang lebih besar lagi ke depannya, Bener, beberapa cabang gitu. Amin, bisa amin, terrealisasi amin, di tahun-tahun yang akan datang ya. Dan pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.